Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai logaritma. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan logaritma dengan saya, Ibu Yuli Mulyana. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Ada yang kenal? Sekarang coba Ibu ingin mencoba memberikan motivasi kepada kalian. Dia adalah John Napier. Siapakah beliau? Beliau adalah orang yang menemukan logaritma dari konsep dasar geometri dan integral. Coba Alasannya itu kenapa dia bisa menemukan logaritma itu adalah untuk mengefisiensikan operasi hitung perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar. Nah, itu salah satu manfaatnya. Semoga kalian bisa nanti menjadi ilmuwan seperti beliau ya, yang bisa diingat oleh generasi selanjutnya. Ya, selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai persamaan logaritma. Ada berapa sifat ya kemarin ya? Ada 5. Ingat sifat yang pertama, kalau ada bentuk A log fx sama dengan A log m, dengan syarat ya, A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, fx dan m-nya lebih dari 0, maka cara mencarinya nanti fx sama dengan m. Yang kedua, kalau bukan sama dengan M tapi sama dengan GX, nanti sama ya syaratnya, hanya saja GX-nya harus lebih dari 0, maka cara mencarinya Fx sama dengan GX. Yang ketiga, kalau numerusnya sama-sama Fx, tapi basisnya beda, yang satu A, yang satu B, dengan catatan A-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, B-nya juga tidak sama dengan 1 dan lebih dari 0, serta A-nya itu tidak sama dengan B, maka kita bisa mencari dengan Fx sama dengan 1, atau numerusnya kita sama dengan kan 1. Yang keempat, kalau ada bentuk fx log gx sama dengan fx log hx, ini syaratnya ya, fx gx-nya itu tidak boleh harus lebih dari 0, kemudian fx-nya tidak boleh sama dengan 1, hx-nya juga harus lebih dari 0, maka gx sama dengan hx cara mencarinya. Nah, yang terakhir, kalau kalian punya bentuk AP log 2fx ditambah BP log fx ditambah C sama dengan 0 dengan P-nya lebih dari 0, P-nya tidak sama dengan 1, fx-nya lebih dari 0, serta A, B, C itu adalah anggota himpunan bilangan real, maka bisa kita misalkan Y itu P log fx, sehingga bisa kita rubah bentuknya menjadi AY kuadrat tambah BY plus C sama dengan 0. Ketemulah kita dengan persamaan kuadrat. Maka nilai Y yang diperoleh disubstitusikan kembali ke pemisalan sehingga diperolehlah nilai X. Jadi nanti intinya difaktorkan ya. Kalau sudah difaktorkan nanti dirubah Y-nya. Masih ingat ya? Semoga masih ingat. Nah, sekarang inti dari pembelajaran mengenai pertidaksamaan logaritma, kita akan belajar 4 sifat. Ini kita bermain dengan logika tanda ya, kalau pertidaksamaan. Dulu waktu SMP pernah kalian pelajari mengenai pertidaksamaan, tapi kalau pertidaksamaan logaritma itu baru ya. Coba perhatikan, ada 4 sifat. Coba dilihat dari yang A terlebih dahulu atau sifat pertama. Jika A-nya lebih dari 1 dan A log fx-nya itu adalah lebih dari sama dengan A log gx, dengan ini syaratnya fx, gx itu lebih dari 0, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx. Mudah ya? Ini kita hanya bermain tanda, kalau lebih dari ya lebih dari, begitu. Ini lebih dari sama dengan, ya lebih dari sama dengan. Kemudian sifat yang kedua, lihat bedanya dengan sifat pertama, sama saja akan tetapi tandanya berbeda. Kalau A log fx itu kurang dari sama dengan A log gx, maka tandanya juga sama, fx kurang dari sama dengan gx. Nah, yang ketiga ini bedanya adalah A-nya itu bukan lebih dari 1, tapi antara 0 sampai 1.
Bukan negatif ya, berarti antara 0 sampai 1 itu ya 0,5, setengah, 2/3, begitu. Dan A log Fx itu lebih dari sama dengan A log Gx, maka Fx-nya lebih dari 0, Gx-nya lebih dari 0, Fx itu tandanya berubah ya, jadi kurang dari sama dengan Gx. Nah, yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga, akan tetapi tandanya yang berbeda. Kalau ini untuk A-nya antara 0 sampai 1 ya, A log Fx kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx-nya lebih dari sama dengan Gx. Nah, mari kita lihat ke soal agar kita lebih bisa memahami sifat-sifat tersebut. Kita ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama, jika A-nya itu lebih dari 1, A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx, dengan Fx, Gx-nya lebih dari 0, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Ibu punya soal, tentukan himpunan penyelesaian 3 log X plus 5 lebih dari 0. Coba kalian lihat dulu syaratnya. Berarti ini cocok ya dengan sifat 1 ya, karena A-nya lebih dari 1, yaitu 3, kemudian Fx dan Gx-nya juga lebih dari 0. Tapi kalian perhatikan ya, bentuknya berbeda Bu. Yang ruas kanan bukan A log Gx tapi 0. Nah, perlu kalian rubah 0 ini menjadi nanti bentuk logaritma. Kita ke penyelesaian ya, kita tulis dulu soalnya. Kemudian 0 ini kita rubah menjadi 3 log 1. 3 log 1 itu 0 ya, karena 3 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian, oh ya, kenapa kita rubah menjadi 3 log 1? Karena kita ingin menyamakan basisnya, yaitu 3 log 1. Kalau basisnya di sini 4 ya, kita tulis 0 itu kita rubah menjadi 4 log 1. Nah, karena A-nya lebih dari 1, maka Fx-nya lebih dari M, sesuai dengan soal. Ibu tadi bilang ya, di sifat itu lebih dari sama dengan, tapi kalau di soal lebih dari ya, syaratnya berubah menjadi lebih dari, begitu. Kemudian coba kalian lihat Fx-nya itu kan X plus 5. X plus 5 lebih dari 1. Berarti X-nya lebih dari min 4. Perhatikan pula ada syarat bahwa Fx itu harus lebih dari 0. Maka kita hitung X plus 5 lebih dari 0. Berarti X itu harus lebih dari min 5. Nah, sekarang kalian lihat dari dua hal yang sudah kalian dapatkan. X lebih dari min 4 dan X-nya lebih dari min 5. Jadi, himpunan penyelesaian 3 log X plus 5 lebih dari 0 itu adalah, kita ambil yang atas atau yang bawah? Ya, kita ambil yang atas. Berarti X lebih dari min 4. X-nya anggota himpunan bilangan real. Kenapa min 5-nya tidak kita ambil? Karena kita punya syarat yang memenuhi keduanya, X lebih dari min 4. Jadi, kalau misalnya min 3 masih masuk. Tapi kalau min berapa ya? Min 4,5 kan tidak masuk. Jadi kita ambil yang atas, syarat yang X lebih dari min 4. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua hampir sama seperti yang pertama tadi, akan tetapi tandanya berbeda ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 2x plus 4 kurang dari 2 log 7x plus 5. Kalau kurang dari berarti penyelesaiannya, pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian lihat syarat, A-nya lebih dari 1, maka bisa kita tuliskan Fx kurang dari Gx. Nah, kalian tinggal masukkan saja numerusnya. 2x plus 4 kurang dari 7x plus 5. Kita cari berarti x-nya berapa? Bisa ya mencarinya. X-nya adalah lebih dari min 1/5. Ini boleh kalian coba kerjakan. Ibu ini sudah langsung hasilnya ya. X lebih dari min 1/5. Perhatikan juga bahwa kalian punya syarat Fx itu harus lebih dari 0. Berarti kalian hitung 2x plus 4 lebih dari 0, x-nya lebih dari min 2. Gx-nya juga harus lebih dari 0 dan Gx-nya adalah 7x plus 5. Maka kita bisa cari X-nya adalah min 5/7. Nah, berarti kalian punya 3 hal yang harus
memenuhi. Yang pertama, X-nya lebih dari min 1/5. Yang kedua, X-nya lebih dari min 2. Yang ketiga, X-nya harus lebih dari min 5/7. Coba kalian masukkan ke garis bilangan agar mudah. Berarti yang memenuhi ketiganya adalah, ya, yang memenuhi ketiganya adalah kita ambil yang atas. X lebih dari min 1/5, karena itu yang paling kecil. Kalau min itu biasanya diambil yang paling kecil ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, perhatikan di sini, kalian punya syarat A-nya itu adalah berada di antara 0 sampai 1. Biasanya bentuknya perperan ya, atau koma begitu. Kemudian A log fx itu lebih dari sama dengan A log gx dengan fx-nya serta gx-nya lebih dari 0, maka bisa kalian tulis fx kurang dari sama dengan gx, tandanya berubah ya. Sekarang kita punya soal, tentukan himpunan penyelesaian 1/3 log 2x plus 5 kurang dari min 2. Kalian lihat bahwa A-nya atau basisnya adalah 1/3, itu jelas ya. 1/3 itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Maka kalian bisa tuliskan penyelesaiannya 1/3 log 25x log 2x plus 5 kurang dari 1/3 log 1/3 pangkat min 2. Nah, kenapa min 2 ini berubah menjadi 1/3 log 1/3 pangkat min 2? Karena kita ingin menyamakan basis, berarti basisnya sama-sama 1/3, kemudian kita rubah log 1/3 sama ya numerus dengan basisnya, akan tetapi numerusnya dipangkatkan dengan min 2. Sama, artinya kita hanya merubah bentuk min 2. Selanjutnya, ini di soalnya kurang dari ya. Karena A-nya itu antara 0 dengan 1, maka kita tulis fx-nya itu lebih dari M. Maka 2x plus 5 lebih dari 1/3 pangkat min 2. Ingat, bukan diambil yang min 2 saja, tapi kita ambil yang bentuk log. Nah, setelah kita lihat seperti itu, hasilnya 1/3 pangkat min 2 itu kan 9 ya, maka bisa kita tulis 2x lebih dari 4. X-nya lebih dari 2 begitu. Jadi kalian tetap ingat bahwa kalau itu tandanya kurang dari, itu nanti berubah ya menjadi lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, berubah menjadi kurang dari. Jelas ya. Nah, sekarang belum selesai. Kita masih punya syarat yang harus memenuhi, yaitu fx-nya harus lebih dari 0. Maka kita tulis 2x plus 5 lebih dari 0. Maka 2x lebih dari min 5, x-nya lebih dari min 5/2. Nah, sekarang kalau kalian punya ini jelas ya. Yang kita ambil yang atas atau yang bawah? Ya, kita ambil yang atas. Karena jika x itu lebih dari min 5/2, pasti memenuhi jika kita ambil yang x lebih dari 2. Begitu, jelas ya? Kalau kita ambil yang x lebih dari 2, itu pasti memenuhi x lebih dari min 5/2. Tapi kalau kita ambil x lebih dari min 5/2, pasti belum tentu memenuhi untuk x lebih dari 2. Jelas ya? Ya. Sekarang coba kita ke sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir ini cuma dibalik saja ya, ininya tandanya untuk A-nya berada di antara 0 sampai 1. Tentukan himpunan penyelesaian, maaf ini Ibu terbalik ya, ini harusnya di sifat 3, tapi tidak masalah karena penyelesaiannya hampir sama. Ini harusnya sifat 3, yang sifat 3 tadi harusnya di sifat 4 ya. Nah, Ibu punya soal 1/2 log x kuadrat min 5x plus 4 lebih dari sama dengan setengah log x min 4. Nah, sekarang kalian lihat, kita punya A-nya kan setengah, maka A-nya itu kan antara 0 sampai 1. Jadi kita bisa menuliskan fx-nya itu kurang dari sama dengan gx. Ini lihat tandanya ya, ini sifat ketiga. Nah, setelah itu yang kalian lakukan, kita tulis fx-nya kan x kuadrat min 5x plus 4 kurang dari sama dengan x min 4. Kemudian kita
sederhanakan dari ruas kanan dipindah ke ruas kiri, kita faktorkan, ketemulah hasilnya X min 2 dikali X min 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan ke garis bilangan, X itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, sekarang kalian juga punya syarat efeknya harus lebih dari 0. Maka kita tulis X kuadrat min 5X tambah 4 lebih dari 0. Ini ibu kurang ya, lebih dari 0 harusnya. Kemudian kita faktorkan, hasilnya X min 1 dikali X min 4. Maka X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 4. Ini juga sama menggunakan garis bilangan ya. Kemudian GX-nya juga harus lebih dari 0. Berarti X min 4 harus lebih dari 0. X-nya harus lebih dari 4. Berarti kalian punya tiga ini ya yang harus dipenuhi 3 syarat, yaitu X berada di antara 2 dan 4, X kurang dari 1, atau X lebih dari 4. Berarti ini tidak memenuhi ya. Sementara X juga harus lebih dari 4. Maka bisa kita ambil himpunan penyelesaian, yaitu berapa? Kosong. Berarti tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Ya, kalian lihat ketiga syarat ini harus terpenuhi, sementara tidak mungkin terpenuhi karena syarat yang ketiga X-nya lebih dari 4, syarat yang pertama X kurang dari sama dengan 4. Berarti kan tidak bisa jadi irisan ya, tidak bisa. Makanya kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan bilangan kosong. Jelas ya? Dari keempat sifat ini, kalau sudah jelas, sekarang waktunya kalian Ibu berikan tugas. Berapa soal? 2 soal saja. Soal yang pertama, nilai X yang memenuhi 0,1 log X kuadrat min 5X plus 4 lebih dari 0. Kemudian nomor 2, batas penyelesaian dari 1 min 2X log X kurang dari 1 min 2X log 3 min 4X. Nah, coba ini dikerjakan. Bagaimana caranya? Boleh kalian cari dari berbagai sumber ya. Untuk pertemuan hari ini saja persiapan. Untuk minggu depan atau 2 minggu lagi, kalian akan melakukan PHB atau penilaian harian bersama. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.